Oke ya, nggak usah diulang ya. IMAS yang minggu lalu saya bilang ada Gias. Harusnya sih bisa mendorong harga sahamnya. Ya, tapi ya kita akan lihat juga nih, apakah dia bisa breakout garis kuningnya atau enggak. Saya prediksi sih minggu ini bisa breakout dari garis kuning. Ya, minggu ini prediksinya. Terus Abamari yang kena stop loss ya, ke sell. Ya ini Aba udah ini ya, udah kalau dilihat dari sisi teknikal, coba bentar. Hmm, oh, udah. Hmm. Nah, ini Aba udah nggak bisa ngelewatin apa namanya tengah-tengah dari parallel channel ya. Jadi harusnya potensi lebih ke mendekati yang bawah ini. Jadi ya kalau besok harusnya di kisaran 250 itu menarik sih. Ya, spekulatif di sini ceritanya. Karena kena 250 kalau misalnya sekali lagi turun, nah itu turunnya akan cukup lumayan sampai 200 lagi gitu. Ya. Kalau sekali lagi turun. Tapi kalau kena 250 terus mantul, nah itu menarik lagi. Ya, jadi kita akan lihat besok satu hari, ya hari Selasa kita akan lihat responnya seperti apa. Apakah turun sampai 250, terus ada sinyal candle rebound, ya kalau ada Rabu kita masuk. Tapi kalau misalnya nggak ada, eh, harusnya Rabu akan koreksi dan kemungkinan kita akan masuk di kisaran 200-an lagi. Ya, terus kenapa kenapa banyak koreksi? Ya ada potensi koreksi. Ya, karena naiknya udah cukup lumayan ya. Dari 160 sampai 300, ya itu udah hampir 100%. Ya, udah hampir 100%. Ya, kan 100%-nya di 320 ya. Di sini udah hampir 100%. Itu udah cukup tinggi. Marinya gimana? Ya, marinya sebenarnya kalau dari mari itu belum setinggi aba. Ya, kalau mari itu belum setinggi aba. Ya, jadi harusnya kalau koreksi sekali lagi paling di sekitar 180-an ini akan menarik ya. Mungkin bisa diakumulasi di area 180 sampai dengan 170. Itu masih menarik. Oke, terus kita ada bola. Ya, bola ini sideways ya, lagi sideways selama dia kuat di atas sini ya. Selama dia kuat crossingannya di atas 364, dia masih sideways sampai dia bisa breakout di 448. Nah, itu baru akan keluar dari sideways-nya. Gitu ya. Eh lanjut lagi kita ada PSKT ya. Ya, PSKT kemarin kita rekombai nggak lama langsung naik ya. Saya kira ini bakalan breakout, ternyata false breakout. Oke, turun sehari. Terus hari-hari ini sideways. Ya. Tetap selama dia belum bisa keluar kotak ini, ya belum bisa keluar dari kotak ini, ya ini masih akan sideways. Meskipun di sini false breakout ya. Ya. Terus di saham sektor ini kita juga kemarin kena trailing stop ASLC ya. Nah ini ASLC hari ini closing di bawah dari downtrend line ya. Ya mungkin harus koreksi dulu ya sampai antara 170 sampai 180-an lagi. Ya kalau ini di sini kuat dia bisa naik lagi, kalau enggak ya berarti target turunnya bisa sampai 150-an. Ya.
agak lumayan serem. Kenapa ya? Karena naiknya juga udah cukup lumayan ya. Dari harga 130-an. 120 lah, naik sampai 220. Ya udah 100 poin, hampir 100%. Ya, jadi koreksinya masih koreksi sehat. Terus di saham apa di sektor ini sepertinya itu aja yang kita masih pegang ya. Nah, kalau ditanya di sektor ini ada yang menarik atau enggak, saya belum terus terang belum nemu ya, belum nemu yang menarik di sektor ini ya. Dan kalau udah dibahas secara sektoral juga sideways ya, sideways juga. Jadi ya mendingan eh, nanti kita coba lihat sektor-sektor yang lainnya lagi seperti apa ya. Kita lanjut sektor berikutnya, health. Ya, health masih ya, health masih cenderung koreksi. Health masih cenderung koreksi. Persahamannya juga menurut saya agak kurang bagus ya. Baiknya kita hindarin dulu. Ya kebetulan di porto kita itu belum ada ya. Jadi kita pindah lagi ke sektor berikutnya, sektor finance. Nah, sektor finance ini apakah dia akan bentuk pola inverted head and shoulder atau bukan inverted head and shoulder? Ya, kita akan lihat beberapa hari lagi. Nah, yang jelas kalau dilihat dari saham BCA-nya, ya, hari ini saham BCA memang menarik ya, hijau, padahal marketnya merahnya lumayan. Tapi kalau kita lihat secara teknikal, nah ini harga sahamnya naik ya, tapi di sini stokastiknya turun. Nah ini agak berbahaya sih. Ya. Jadi bisa aja besok, ya besok bisa aja besok giliran bank yang akan dibanting. Ya. Terutama ini udah hampir nutup gap, ya. Ini udah hampir nutup gap. Jadi ada potensi ini bisa besok tuh bisa dibanting, turun, ya. IHSG jadi merah lagi. Akhirnya mengkonfirmasi serius untuk koreksi. Nah, BBRI-nya gimana? BBRI-nya menurut saya udah lebih kelihatan jelas. Ya, udah lebih kelihatan jelas. Ya. Karena ini harusnya ini udah nggak nahan sih besok. Seharusnya ini udah nggak nahan besok. Jadi koreksinya bisa ke 4 ribuan lagi ya sampai sini. BBNI ya, BBNI udah keluar dari downtrend, harusnya ini akan mulai sideways ya. Ya, nah mungkin akan bottomnya akan ada di sekitar sini 7750 ya, bottomnya akan ada di sekitar 7750. Maksudnya koreksinya turunnya di sekitar 7750. Ya mentok-mentok sampai sini lah. 7450 ya. Terus Mandiri. Nah, ini Mandiri apa namanya? Harusnya juga turun ya. Harusnya turun. Nah, ini sayangnya karena dia breakout ini ya. Breakout ini harusnya pola inverted head and shoulder itu udah nggak akan terjadi sebenarnya. Ya mungkin akan terjadi atau akan membentuk pola yang lain atau enggak.
itu kita nggak tahu. Ya, yang jelas pola ini nggak failed atau gagal, jadi kita hapus. Untuk mandiri ya berarti harusnya dia koreksinya bisa sampai 8 ribuan. Ya. Nah, kita masuk ke saham-saham yang kita punya ya. Ada BRIS. Nah, seperti yang udah di rekomen ya, yang udah kita rekomen untuk untuk BRIS ini so far masih oke ya. So far masih oke. Terutama kalau misal masih kuat di atas 515 15 ya, sampai dengan 1545 ini masih oke. Kecuali udah turun di bawah itu, berarti akan masuk ke area sini. Ya, dan masuk ke area sini. Dan ini informasinya kan memang mau akan red issue ya. Mau red issue, harganya masih belum tahu. Ya, nanti mungkin mudah-mudahan bisa saya ada waktu untuk ngitung perkiraan harga red issue-nya di berapa. Terus RUPS-nya tuh di bulan September ya, bulan depan. Tanggalnya saya lupa tanggal berapa. Ya, itu akan ada RUPS untuk red isunya kapan, harga berapa, seperti itu ya. Cuman saya sih lihat harusnya masih bisa masuk sampai sini. Ya, masuk sampai area sini. Begitu pula dengan agro. Ya, cuman sayangnya agro tuh waktu itu kita kena cut loss di sini ya. Sorry, trailing stop ya. Oh, sorry. Di sini ya, di sini ya. Sekitar sini lah ya. Dua candle ini saya lupa yang mana. Nah, terus saya lupa antri di 720. Padahal di sini 720 mantul lumayan gitu ya. Sekarang sih masih sideways ya. Lebih arahnya koreksi sampai 685. Jadi sideways-nya di range ini. Gitu. Ya, sideways di range ini. Ya, kita akan lihat lah apakah masih menarik atau enggak. Ini juga akan red issue ya. Rata-rata bank kecil itu akan red issue. Ada Amar, ada Baca, itu juga sama. Ya, AGRS ini juga lagi red issue, harga 110, di market harganya 113. Ya. Terus di ini kita ada lumayan banyak ya bank-bank kecilnya ya. BABP. Ini juga sama ya. Kalau besok sekali lagi turun harusnya kena stop loss ya. Terus ada BBHI juga kena stop loss ya kemarin. Ya, so far sih masih sideways sebenarnya. Ya, sideways di sini. Cuman kenapa kita stop loss dulu? Ya karena dibandingin duit kita nyangkut di sini, ya mendingan kita cut loss dulu. Nanti kalau memang ada confirm dia mau naik, ya kita akan beli lagi. Kalau misalkan ternyata confirm dia naik malah turun lebih dalam, kita lebih aman, gitu ya. Bank juga kita kena cut loss, ya. So far juga bank masih sideways, tapi dengan range yang lebih lebar ya, bank. Sideways-nya range-nya lebih lebar. Ya, jadi baiknya memang kita keluar dulu sih, supaya nggak nyangkut. Ya. Nah, hari ini ada rekom PNBS. Ya, hari ini ada rekom PNBS. Kenapa direkom? Yang pertama ini kalau dari sisi teknikal, ya, 77 ini area resisten penting. Ya. Nah, harusnya sih besok lanjut naik lagi. Harusnya sih besok lanjut naik lagi. Ya, ini kita lihat stokastiknya memang masih di tengah-tengah. Kecuali kalau besok naik lagi ini akan confirm
lewat dari 50 ya. Nah, ya, jadi kalau besok dia naik lagi akan ngelewatin dari tengah-tengah ya. Yang artinya mulai akan tren naiknya akan dimulai. Ya. Jadi kita untuk di PNBS penentuannya besok, tapi kita ambil dulu hari. Ya. Jadi kalau misalnya ternyata besok breakout, ya kita bisa tambah barang. Ya. Menarik. Targetnya berapa? Targetnya sih ini kan di 77 ya. Kalau di bawah sini tuh di 62. Berarti 77 kurang 62 tuh 15. Harusnya 77 tambah 15 tuh di 93 ya. 93, 92. Cuman saya lebih ngincar psikologis ya di 100. Gitu. Terus kita ada BGTG juga ya yang kena cut loss ya. Nah, cut loss closingannya di bawah dari area sideways ini yang artinya harusnya dia masih bisa turun lagi. Ya, turun tapi dengan sebenarnya sideways ya. Sideways-nya cuma lebih besar dari range di atas itu sampai yang di bawah sini. Gitu. Sideways-nya jadi lebih besar. Kita ada backup juga yang ini harusnya masih ada potensi turun lagi kalau kondisinya seperti ini. Kalau besok nggak naik, ya kalau besok nggak naik. BNBA kita juga sempat punya dan sempat kena cut loss juga ya. Oke, hmm, untuk di sektor ini, oh sorry, ada Cevin. Kita punya Cevin dan kena trailing stop, ya kena trailing stop di bawah 306. Dan lagi-lagi saya lupa 292 ini penting, ya karena 292 mantul. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Harusnya dia sideways dulu kok. Ya, harusnya dia sideways dulu. Kita akan lihat seperti apa. Krim juga kena cut loss meskipun mantul, ya. Kena cut loss meskipun mantul. It's okay, nggak apa-apa. Ya, ini harusnya besok kalau nggak turun lagi ya sideways dulu. Ya, karena ini naiknya juga udah cukup lumayan ya. Dari 208 sampai 300 itu. Ya, jadi udah hampir 50%. Terus kalau ditanya di sektor finance ini ada kira-kira ada yang menarik nggak? Jawabannya masih belum kelihatan sih ada yang menarik di sektor ini. Sebenarnya kalau dengan kondisi yang kemarin weekend itu saya lihat ada satu saham yang menarik ya meskipun itu gorengan di sektor ini, tapi ternyata hari ini market merah dia juga turunnya cukup lumayan. Jadi belum mengkonfirmasi. Jadi kita akan lihat lagi. Eh, Paling itu dulu sih kalau dari sektor finance ya. Kita akan coba pindah ke sektor berikutnya, infra. Kita akan lihat sektor infra. Nah, kita lihat nih. Ini sektor infra kemarin udah dibahas. Kalau di sini ada divergence yang akhirnya membuat harga sektor infra ini koreksi. Nah, pertanyaannya tuh tinggal beberapa hari lagi ini, apakah dia akan kuat di atas 1019 ini? Kalau kuat, ya berarti masih bisa lanjut naik. Seperti itu ya. Kita lihat weekly-nya. Nah, ini ya. Oh, weekly-nya ternyata kemarin juga udah jenuh ya. Seperti itu. Jadi turun itu koreksi sehat, ya koreksi wajar itu. Gitu. Nah, kemungkinan akan sideways. Kalau dia kuat di atas ini 1019 ya, kemungkinan akan sideways.
sekitar 3 minggu. Sekitar 3 minggu. Nah, dibanding sideways itu tadi beberapa saham di sektor ini kita eh, nggak tadi doang ya. Kemarin juga sempat ada yang kita jual dulu. Di sektor infrastruktur itu kita kemarin punya friend. Ya, kita punya friend, kita pasang trailing stop di 105 ya, under 105 kita jual. Dan di sini akhirnya kita jual apa namanya hari ini ARB ya. Masih bisa turun? Masih jawabannya. Ya, jawabannya masih bisa turun. Ya mungkin sehari lagi sih turun. Ya, mungkin sehari lagi turunnya. Ini coba kita bikin paralel channel. Ya, harusnya turun sampai sini doang. Ya, 90 terus dia naik lagi. Ya. Eh, terus ada tower yang kita kena trailing stop juga. Ya, kena trailing stop, turun, tapi hari ini langsung balik lagi. Sebenarnya kalau main tower tuh enak sih. Ya kenapa? Karena dia lagi masa-masa tender offer ya. Masa-masa tender offer. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nggak mau jual sekarang, terus ternyata turun lagi, ya ikut aja tender offernya. Jual di 1.300 gitu. Ya, jadi harusnya lebih pasti profit sih harusnya ya. Gitu. Asalkan nggak nyangkut. Nah, berikutnya ISAT yang hari ini kita kena trailing stop dan mantul. Ya, trailing stop mantul. Tapi ya nggak apa-apa. Karena dengan adanya satu candle besar ini, harusnya besok kalau nggak sideways ya koreksi lanjutan. Ya. Ataupun misalkan dia naik lagi, ya nggak apa-apa. Kalau IHSG-nya ternyata memang koreksi, dana kita lebih aman. Ya, karena cash is the king pada saat IHSG koreksi. Terutama ya koreksi dalam. Nah, kita masih ada MTEL di sini. Ya, seperti biasa ya, gerakan MTEL itu kan lambat ya. Nah, ini ada beberapa kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini udah 6 hari nih, nggak bisa jebol 6 apa 785 ya. Nggak bisa jebol 785. Terus kalau ini kita turunin time frame ini kelihatan bikin pola ascending triangle. Ya. Nah, gini. Polanya ascending triangle. Nah, besok sehari lagi kalau dia nggak bisa jebol 785 tapi malah jebol turun di bawah 780. Nah, ini potensinya akan koreksi ya. Jadi artinya apa? Ini akan kita naikin trailing stopnya sampai 780. Under 780. Terus di sini kita juga kemarin kena cut loss SSIA ya. Nah, cut loss ya syukurnya di cut loss. Kalau enggak turun lagi gitu. Eh, kita juga ada sen yang seperti saya bilang, sen itu harusnya udah keluar apa? Udah keluar dari downtrendnya dan harusnya sideways. Ya, akhirnya hari ini di breakout sideways-nya dan volume juga tinggi ya. Di breakout volume tinggi ya harusnya masih bisa lanjut naik. Ya, harusnya masih bisa lanjut naik. Ada Meta juga yang masih sideways di sini ya.
Kalau dia bisa balik lagi besok itu akan menarik. Tapi kalau besok ternyata turun lagi ya akan kena cut loss kita. Hmm, oke, jadi untuk sektor infrastruktur tinggal kita bahas konstruksi ya. Oke, konstruksi. Kita masih sideways ya, kita masih sideways. Harusnya kalau dia lanjut koreksi besok ya. Area menarik tuh 486 sampai 510 itu area menarik buat untuk dikoleksi lagi. Harusnya udah nggak turun lagi dari 486. Artinya downtrendnya udahan. Ya ini akan dimulai dengan sideways. Sorry, akan dilanjutkan dengan sideways. Berikutnya ada Wika. Ya, Wika sempat breakout dari area sideways-nya ya. Breakout volume tinggi. Nah, terus beberapa hari ini mulai koreksi. Ini harusnya koreksi sehat ya. Koreksi sehat. Jadi kalau satu hari lagi candle hijau itu udah mulai menarik. Tapi kalau besok candlenya merah, ya berarti harusnya turun dulu sampai 980-an. PTPP juga kurang lebih hampir sama. Ya, kurang lebih hampir sama. Maksimal turun harusnya di 950, tapi saya lebih prefer atau berharap besok ada technical rebound di konstruksi. Adi pun juga sama. Ya, Adi pun sama ya, masih sideways. Oh ya, Adi dan Waskita tuh mau red issue ya. Mau red issue harganya berapa saya kurang tahu. Yang jelas red issue itu bakalan diambil sama pemerintah. Meskipun bukan semuanya ya. Misalkan dia red issue 7 triliun misalkan. Ya pemerintah paling cuma ambil 5 triliun. 2 triliunnya akan dilepas. Gitu. Maksudnya biarin masyarakat yang tebus gitu. Kalau memang mau tebus. Ya, yang jelas anggaran pemerintah buat tahun 2023 itu alokasi ke infrastrukturnya itu udah ada. Ya. Jadi harusnya 2023 itu saham-saham konstruksi akan terbang. Dan 2022 ini harusnya akan mulai average menarik ya buat di average gitu. Oh, satu lagi ketinggalan ya. XTL kita juga punya XTL. Eh ya harusnya masih oke sih. Ya, harusnya masih oke. Besok harusnya rebound sih. Harusnya si XTL ini. Oke, untuk sektor infra itu aja. Jadi kalau ditanya sektor infra ada yang menarik, hmm, ya untuk sekarang sih belum ada yang menarik lagi ya. Yang kita belum punya gitu. Ya, so far yang kita punya itu yang masih menarik menurut saya. Ya, kita akan lanjut ke sektor berikutnya, industrial. Ya, sektor industrial ini udah double top, terus sideways, mencoba sekali lagi ternyata nggak kuat, turun. Nah, ini harusnya akan mengkonfirmasi ya, akan mengkonfirmasi akan koreksi. Ya, mungkin setelah nutup gap ini dia akan lanjut koreksi. Kita akan lihat. Ya. Sektor industrial ini kita ada BMTR ya, yang hari ini tuh turun masuk ke area support yang kemarin ya. Nah ini kalau besok sehari lagi turun ya ini akan berpotensi mengarah ke sini. Harusnya sih ada technical rebound besok harusnya. Ya kita akan lihat. Terus ada MLPL. Ini juga eh, harusnya sih masih oke ya. Kita akan lihat satu hari lagi gimana. MB Hit
kita juga ada BHIT. Ya, 74 sampai 76 ini area penting ya. Kalau udah keluar dari 74 76 ini area sideways-nya, wah itu udah harusnya terbang sih si BHIT nih. Ya. Coba kita masih keep. Kita ada Dian ya yang masih sideways ternyata ya. Habis kita beli sideways aja di sini ya. Nggak naik-naik ya. Mudah-mudahan minggu ini atau minggu depan paling lambat bisa breakout ya ke 80 supaya bisa naik sampai 100. Oke, terus kalau di sektor ini yang kira-kira menarik lagi itu menurut saya belum ada juga ya. Belum ada yang menarik lagi menurut saya untuk sekarang. Jadi kita akan coba pindah lagi ke sektor berikutnya. Basic material. Oke, sektor basic. Nah ini harusnya koreksi sampai sini ya. Berarti sekitar berapa? Sehari lagi lah ya. Sehari lagi koreksi itu udah mulai menarik. Terus ada satu candle reversal ya. Ya, itu akan mulai lanjut naik lagi harusnya. Ya, ini analisa kita ya atau prediksi kita dia akan membentuk pola yang namanya inverted head and shoulder ya. Sekarang kita coba cek antamnya seperti apa. Oke, antam ya mungkin di area 1900 sampai 1800 ini udah mulai menarik mungkin ya. So far sih saya mendingan nunggu satu candle apa namanya? Satu candle reversalnya dulu ya atau mungkin pola dua candle reversal atau pola tiga candle reversal baru kita akan masuk. Ya, so far saya belum lihat ada potensi ke sana untuk hari ini dan mungkin besok juga belum. Teens-nya juga masih sama ya. Ya, teens-nya juga harusnya ada arahnya koreksi dulu. Inco-nya ya Inco juga sama ya. Harusnya koreksi dulu mungkin di sekitar 5 ini ya, 57 59 lah ya, mungkin menarik. Ini coba kita hubungkan. Ya, ini berarti Inco arahnya lebih ke pola yang sama kayak ini ya. Kayak sektornya. Berarti ini sektornya adalah apa namanya sektornya. Polanya adalah inverted head and shoulder. Gitu ya. Coba kita ukur dulu. Pada saatnya di sini sampai puncak koreksinya di Golden Fibo. Ya, berarti kalau history repeat itself dari bawah sini sampai puncak koreksinya di 57. Itu udah harusnya area menarik buat mulai koreksi. Ya, 5.700 Inco. Oke, itu trio metal sudah. Sekarang kita masuk ke semen. Ya, kita ada Rekom SMGR yang sekarang udah balik lagi ke harga beli.
So far ya kita lihat dulu lah apakah besok bisa mantul atau enggak. SMBR pun sama. Terus INKP hmm, so far INKP masih agak nahan ya, masih agak nahan tapi ini harusnya sideways lagi sih. Harusnya sideways lagi. INKP terus ada keras yang masih sideways juga. Terus kemarin kita ada minggu lalu ya, sorry. Minggu lalu kita ada kena trailing stop ya, ESA. Ini pola yang udah kita buat. Nah, Jumat itu harusnya udah waktunya keluar sih yang terakhir. Hari ini turunnya lumayan. Ya, meskipun hari ini turun lumayan, besok masih bisa turun lagi harusnya. Dan area yang menarik tuh 900-an ini yang mungkin akan kita mulai koleksi lagi. Ya. Terus kita ada NICL. Ini masih sideways juga. Terus berikutnya ada SKMI yang kalau besok sekali lagi merah, ya ini harusnya sih udah cukup lumayan bottom ya. Dalam arti besok harusnya bisa balik. Tapi kalau besok ternyata nggak bisa balik, sebelum apa ya sebelum setelah lewat dari jam 10 ya kemungkinan kita akan sell. Aldo itu juga kita kena cut loss ya. Karena tiap hari bikin new low, ya tiap hari bikin new low. Padahal di sini tuh kita berharap pas naik ini tuh besokannya naik. Ternyata besokannya bikin new low, ya, yang akhirnya kena cut loss. Tapi hari ini bikin hammer ya. Hari ini bikin hammer. Nah, kalau ada satu candle hijau, nah itu udah mulai menarik. Arti kita juga ada. Ya, harusnya sih masih sesuai plan. Harusnya. Ya, meskipun dia bikin beberapa pola candle sih. Tinggal nunggu breakout atas atau breakout bawah. Yang jelas pada saat marketnya lagi mau koreksi seperti ini, justru kita trailing stop-nya itu harus kuat ya. Trailing stop atau stop loss itu kita harus kuat. Dalam arti kalau memang ya udah closing di bawah itu, terus besokannya masih nggak bisa balik ya harus keluar gitu. Ya, kalau misalkan udah kira-kira ngeliat, oh udah mau dekat-dekat batas trailing stop, ya mendingan kita bersihin dulu aja, amanin dulu gitu. Nanti kalau ternyata dia naik lagi ya urusan nanti. Yang penting kita pegang cash dulu. Ya. Kurangin saham, porsi saham. Terutama saham-saham yang udah naik banyak ya. Eh di sektor ini, oke. Di sektor basic industri, saya ngelihat ada Avia yang cukup menarik. Nah, kalau kita ngelihat histori ya, kita ngelihat histori pada saat IHSG koreksi dan kita punya Avia, Avia itu malah pelan-pelan harga sahamnya malah naik ya. Dan menurut saya harusnya ini akan eh, mirip-mirip gitu ya, atau ini akan sama juga gitu. Jadi kemungkinan besok kita akan masuk ke Avia ya, di mana saya berharap ini polanya jadi ya. Ya, apalagi selain head and shoulder gitu ya. Nah, gitu.
Ya, saya berharap ini polanya jadi supaya nanti target naiknya itu cukup lumayan ya 1.200-an. Ya, paling itu aja sih kalau menurut saya yang di sektor ini menarik. ESA juga tadi menarik ya, cuman harus harganya lebih bawah. Oke, jadi secara sektoral kalau lihat IDX Basic eh, harusnya turun beberapa hari lagi itu udah mulai menarik ya. Sampai area sini aja, itu udah mulai menarik. Jadi ya ada baiknya kita untuk kali ini memperbanyak saham di sektor basic. Ya, oke. Berikutnya transportasi. Nah, ini yang menarik. Kemarin saya ada bilang potensi bikin head and shoulder. Ya, hari ini koreksi. Ya, hari ini saham-saham di sektor transportasi lebih banyak koreksinya. Nah, sekarang kita tinggal lihat persahamannya. Yang pertama kita ada ASA yang kena cut loss akhirnya, ya karena turun di bawah 1.600 ya. Sorry, 1580-an sampai 1.600. Nah, ini harusnya potensi bentuk polanya double bottom. Jadi area buat average lagi atau buat masuk lagi itu di area 1.400-an ini. Artinya turun sekali lagi itu udah cukup menarik. Kita akan spekulatif buy di area sini ya, 1.400-an. Oke, ini ASA terus kita ada Jaya ya, yang ternyata 3 hari ini merah ya, meskipun ini sempat naik, tapi so far sih harusnya masih oke. Ya, so far harusnya masih oke. Terus kita juga ada TNCA yang kena cut loss ya. Nah, TNCA ini kena cut loss, ya kena cut loss, terus turun. Nah, ini menarik sih. Ya, ini menarik. Karena kalau kita tarik dari pola Fibonacci, dari Fibonacci, ya harusnya turunnya itu di 530 ya. Sekitar 530-an. Kita lihat apakah ada pola-pola candle di sini atau enggak. Dan kemarin Jumat kita ada rekom WH ya, yang seperti biasa kalau habis trade isu ya sesi 1 batas tembus trade isu, sesi 2 itu biasa ditarik. Dan sesuai prediksi ya ditarik memang. Ya, memang ditarik cuman eh, apa namanya? Kebetulan Jumat saya lagi berlibur ya. Lagi berlibur jadi memang nggak terlalu mantau ya. Nggak mantau market maksudnya. Ya, jadi memang saya bilang juga TP-nya kita kosongin dulu, kita akan lihat dulu. Ternyata cuman sampai sini doang. Terus hari ini ARB. Nah, jadi gimana Pak? Ya kita akan lihat lah beberapa hari lagi gimana. Ya so far kan kita masuk harganya udah cukup murah di sekitar sini, gitu ya. Mungkin ini akan bentuk pola, ya. Mungkin akan bentuk pola. Inverted head and shoulder juga, mungkin, mungkin. Mana sih? Oh, ini. Mungkin. Yang jelas kalau lihat dari teknikalnya kan ini, nah pas kena garisnya ya. Jadi harusnya kalau bisa kuat di atas 165 ya downtrendnya udah selesai. Ya, downtrendnya udah selesai.
seharusnya begitu. Nah, pas ya. Polanya apa? Sebutannya falling wedge. Ya. Tinggal nunggu dia mau jebol yang atas atau sideways dulu. Gitu. Ya, yang jelas polanya ini. Menarik sih. Terus hari ini ada rekom, tapi memang masih belum sesuai ini ya. Rekomendasinya RJA itu buy break 262 ya. Kenapa diambil 262? Karena di sini adalah resistennya. Ya, resisten yang kuat. Opening 262 langsung dibatin. Nah, harusnya kalau besok memang dia mau confirm naik, ya dia harus breakout 262 dan crossing di atas 262. Jadi saran saya nih, ini kan belum breakout ya. Nah, jadi saran saya kalau amit-amit besok turun, jangan coba-coba ambil. Kenapa? Karena konfirmasi harga sahamnya ini mau jalan itu pada saat bisa breakout di 262 dan closing di atas 262. Jangan sampai wah Pak Chandra rekom ini breakout 262, tapi mumpung merah nih diambil. Nah, takutnya apa? Takutnya merahnya benar ngambil nih, murah harganya. Nah, ternyata besokannya lebih murah lagi harganya. Artinya harganya turun lagi gitu. Jangan sampai seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kalau kita rekom teknikal, ya ada baiknya tuh diikutin. Gitu. Ya, ada baiknya diikutin. Jangan di luar dari range yang dikasih. Ya, karena kita ngasih rekomendasi itu biasanya memang dari teknikal ya, dari sisi teknikal. Meskipun mungkin nggak terbilang nggak ini ya, nggak cuma sekali ya. Misalkan kayak energi, apa pegas gitu ya, sempat direkom break, tapi habis break balik lagi, habis break balik lagi ya. Kayak energi habis breakout balik lagi. Ya memang kadang kita nemu yang kayak gitu. Memang kadang yang nemu yang kayak gitu. Ya, sebenarnya balik lagi tergantung market. Ya, jadi apa namanya? Sebaiknya rekomendasinya itu diikutin dari sisi harganya. Jangan di luar dari harga. Sebaiknya. Ya, jadi di sektor ini, di sektor transportasi, menurut saya itu akan cukup menarik. Ya, akan cukup menarik. Memang sahamnya itu nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu liquid ya, nggak terlalu liquid. Jadi memang kita harus pintar-pintar nih kalau di sektor transportasi ya, karena sahamnya nggak terlalu liquid ya harus pintar-pintar ininya atur-atur gitu. Misalkan kayak masuknya 15%, ya kalau 15% dari 1 M, ya itu kan 150 juta. Nah, kalau 150 juta, ya jangan langsung sekali gebuk, bagi dua atau bagi tiga gitu. Ya, harus yang model-model seperti itu. Oke, kita akan lanjut ya ke sektor berikutnya. Tekno. Nah, ini Tekno menarik nih. Harusnya menarik. Nah, Tekno ini kan sideways ya. Sideways, apa stokastiknya begini. Nah, harusnya sih turun 1-2 hari lagi itu udah mulai menarik. Selama setelah turun 1-2 hari, dia ada technical rebound. Nah, kebetulan kita ada trailing stop MTEK di sini, gitu ya. Trailing stop turun. Ini mulai menarik lagi sih. Ya, udah cukup mulai menarik di area ya 17-an lah. Ya. Mungkin sekali merah lagi itu udah mulai menarik. Kita akan mulai rekom lagi. Terus DMMX ini juga sama ya. Kita rekom pas di sini ya. Sekarang udah mulai sideways, udah nggak bikin new low lagi. Artinya apa? Ya artinya harusnya
penurunannya itu udahan. Ya, tren turunnya itu harusnya udah mau selesai. Kita coba tarik garis ya. Nah, ini ya. Harusnya sih tren turunnya ini udah mau selesai. Ya, karena udah nggak bikin nyulau lagi. Makanya cut loss-nya kita tuh simple. Ya, di low-nya ini. Kalau turun di bawah ini, low-nya ya akan lanjut koreksi lagi. Ya. Terus di sini pun ada divergence ya. Harga sahamnya cenderung datar. Ya, mudah-mudahan bisa naik sampai 1.500-an lah saya targetnya. Oke, untuk apa namanya? Kayak buka ya buka tuh paling masuk area sekitar sinian lagi nih. 290-an. Jadi dia range-nya sideways-nya di sini. 290 sampai 300 lah area masuk ya. Terus go to juga udah mulai kelihatan sideways ya. Ini sideways-nya dari range ini. Go to. Ya, ini saya naikin lah ya. Nah, ini saya hapus. Nah, sideways-nya ini. Ya, so far Tekno itu aja sih. Kita coba pindah ke yang lain ya. Eh, IDX non cyclical. Ya, indeks non cyclical double topnya kelihatannya cukup kuat ya, kelihatannya cukup kuat. Harusnya ngarahnya mulai ngarah naik lagi ya. Kita coba akan lihat apakah ada yang menarik di sektor non cyclical ini. Kita coba cek Unilever ya. Ya, Unilever masih belum kemana-mana. Tapi kalau udah di atas 49 kelihatannya menarik. Terus ICBP masih belum kelihatan menarik. INDF-nya juga harusnya sama. Oh ya, INDF-nya cukup menarik nih. Mungkin akan naik sampai nutup gap ya, 68. Tapi resikonya udah lumayan ya. Oke, di sektor ini kita ada Java ya, yang jelas ayam-ayaman hampir kita semua rekom. Kita semua hampir rekom ayam-ayaman. Polanya ini udah kita gambar dan pada saat breakout akhirnya kita rekom ya. Akhirnya kita rekom naik terus sekarang lagi turun. Harusnya ini masih sideways atau malah mungkin besok rebound. Terus Cepin juga ya. Nah ini kita rekom tuh pas berhasil kuat di atas garis kuning. Kita langsung rekom dan seperti biasa halangannya di 6.000. Kalau 6.000 ini dijebolin harusnya besok ya, harusnya besok. Jebolin ya 6.500 targetnya ya. Main. Ini juga kemarin udah oke breakout dari pola ya atau dari downtrend line breakout tapi sayangnya dibalas lagi turun. Hari ini balik lagi turun ke bawah. Nah, besok kalau nggak bisa rebound, kemungkinan besar akan kena cut loss. L-shape juga tadi kita kena cut loss dan rebound ya. L-shape kena cut loss dan rebound. It's okay, nggak apa-apa. Ya, kena cut loss dan rebound. Nggak apa-apa.
Kita ada MPPA juga yang masih oke so far. Ya. Tapi kalau sekali lagi turun harusnya kena cut loss. Terus Aisa yang kita rekom juga sebenarnya untuk fast trade tapi ternyata masih belum nyampe ya. Karena tertinggi masih di 160-an. Nah, ini kalau udah kayak gini sekali merah lagi agak riskan sebenarnya ya. Jadi kita akan coba naikin trailing stopnya besok. PMMP juga so far apa namanya masih dalam pola ini. Kita akan lihat apakah dia bisa keluar atau enggak. Oke, untuk di sektor ini sektor non siklikal paling itu dulu ya karena saya belum lihat ada saham yang cukup menarik lagi. Kita lanjut ke IDX Energi. Ya, IDX Energi ini polanya udah kita gambar ya. Pola udah kita gambar. Mudah-mudahan sesuai ini ya polanya. Mudah-mudahan. Dan harusnya sih sektor ini yang besok akan bikin turun selain dari sektor finance ya. Kenapa? Kita lihat ya Doi Adaro hari ini merah, volumenya juga lumayan ya. Sekali lagi turun akan konfirmasi harga sahamnya potensi turun lagi ya, bisa sampai minimal sampai sini lah ya, minimal. Ya, PTBA pun kalau saya cek itu juga sama. Ya, PTBA juga sama. Harum juga harusnya masih bisa koreksi. Harum ya harusnya masih bisa koreksi sekali lagi mungkin atau mungkin malah sampai sini biar polanya double bottom gitu ya. Kita akan lihat dulu sampai mana. Indi pun sama ya masih punya potensi untuk koreksi. Nah, tinggal buminya nih, kapan dia mau koreksi? So far buminya sideways. Oke, kita ada Medco di sini ya, yang masih sideways, ya masih sideways. Terus kita ada Elsa juga masih sideways, ya masih sideways. Kuncinya di 314 ini ya untuk Elsa. Kita ada energi yang kalau besok nggak bisa naik, ya kemungkinan akan kita cut loss dulu untuk beli lagi di bawah ya. Yang jelas untuk energi ini kemungkinan besar ya, kemungkinan besar harganya akan sideways di range ini. Ya, 220 sampai 290. Kita ada BSSR, batu bara juga ini ya, BSSR. Hari ini bentuk shooting star, ya ada gap. Kalau besok bisa kuat nutup gap dan dia rebound lagi, ya artinya akan konfirmasi dia naik. Tapi kalau udah nutup gap ternyata lanjut turun, ya akan berarti naiknya nggak jadi. Kita ada Dewa juga, ya Dewa yang sebenarnya hampir kena target kita awal ya di 82, ternyata naik cuma sampai 81 terus dia koreksi.
Ya meskipun targetnya akhirnya kita upgrade ke 100 ya. Tapi so far masih masih oke ya. Kalau turun sampai 65, 67, 66 ini masih menarik. Terus kita masih ada PK-PK, ya ini juga batu bara. Nah ini garis kuning yang udah kita buat ya. Jadi harusnya besok sekali lagi dia breakout garis kuning itu harusnya kencang. Ya, harusnya kencang. Apalagi stokastiknya udah di tengah-tengah nih, udah di atas 50. Ya, jadi kalau besok sekali lagi hijau itu akan mengkonfirmasi trennya lanjut naik lagi. Ya. Oke, paling untuk sektor energi itu sepertinya itu dulu ya. Sebenarnya ada yang cukup menarik sih, cuman karena masih hari ini merah, karena merah gitu ya. Jadi ya saya masih wait and see ya. Ini BSML. Ya, ini sekarang udah mulai sideways nih, direksi ini ya. Gitu. Ya mungkin bisa dipantau lah ya ini BSML. Terus Toba juga kelihatannya masih sideways. Ya masih sideways. Oke, kita lanjut ke sektor terakhir yaitu properti. Oke, sektor properti downtrendnya udah di breakout ya, naik sampai kena sini, dan mulai koreksi. Artinya apa? Artinya ya dia harusnya sideways. Tapi kalau besok ternyata dia cuma turun sampai sini ya dan rebound, ya ini berarti polanya adalah inverted head and shoulder gitu ya. Ini left shoulder-nya, head-nya, ini mau bikin right-nya, right shoulder. Nah, gitu ya. So, yang jelas di sektor ini masih menarik ya, masih menarik. Meskipun tadi ada beberapa yang kita jual ya. The best itu kita jual dulu. Untuk saham di sektor ini yang lainnya mungkin kita akan rekom di grup. Ya, jadi nggak akan dibahas di sini. Oke. Eh, ada yang mau ditanyakan? Oh, ini ada ya. Akses sama Sido. Kita cek aksesnya dulu. Ya, akses ini akses cukup lumayan menarik sih ya. Cukup lumayan menarik nih. Cuman saya coba masih nunggu dulu di 690. Terus kalau Sido, ya Sido ini seperti yang udah kita gambar ya di beberapa minggu yang lalu. Mungkin 2 mingguan ya. Dia bentuknya sideways di range 740 sampai 820 ya. Kalau dia jebol dengan closing di bawah 740 ya berarti akan lanjut turun. Berarti dia akan bentuk pola sebutannya itu drop, base, drop, DBD ya. Jadi udah turun dalam, ngedrop, dia bikin base, sideways, terus ngedrop lagi. DBD gitu ya. Terus berikutnya INTP, pertanyaannya kita coba cek. INTP masih sideways ya, masih sideways tapi udah cukup menarik ya. Ini kan udah di area support, stokastiknya ada di bawah. Harusnya ada satu candle hijau itu udah mengkonfirmasi dia akan lanjut naik. Ya.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, saya mau menekankan satu sektor yang tadi ya, IDX transportasi. Ya, di sektor IDX transportasi, kalau saya lihat kan kalau beberapa bulan yang lalu gitu ya, atau 1-2 bulan yang lalu mungkin ya, itu di IDX transportasi itu yang menggerakkan adalah transportasi laut. Ya, contoh kayak samudra, ya, kayak samudra, ada Temas, yang kayak gitu ya, transportasi laut. Nah, kali ini di sektor indeks transportasi itu yang akan menggerakkan itu adalah rotasinya ke transportasi darat, ya. Itulah kenapa ada TRJA, ya, transportasi darat, terus ada Jaya, ini juga transportasi darat, ya. Dan sebenarnya ada yang mau spekulatif itu ada yang namanya Pura, ya, yang namanya Pura. Cuman so far kalau saya cek gitu ya, saya cek pengendalinya ini di Sampura itu masih jualan. Ya, artinya pengendalinya memang kayaknya tetap mau mengurangi porsi sahamnya. Ya. Jadi saya sendiri belum berani rekomendasi ini ya di grup ya. Saya sendiri belum berani rekomendasi untuk harga sekarang ya. Mungkin saya baru akan berani itu kalau harganya bisa breakout di atas berapa nih? Ya, di atas 54. Ya. Potensi kemana? Ya potensi nutup gap sini 70 gitu. Ya. Eh, mungkin ini yang bisa saya apa simpulkan dari indeks transportasi. Rotasinya ke sana. Ya, sisanya tuh udah sempat saya kasih tahu ya, kayak misalkan dari trio metal rotasinya ke kertas, ya. Makanya kita masuk ke NKP di sektor basic ya. Terus ayam-ayaman kemarin udah kita rekom, ya. Ya, so far sih kalau saya lihat beberapa sektor masih cukup menarik, ya. Beberapa sektor masih cukup menarik. Tinggal gimana kita pilihnya. Ya, tinggal kita pilihnya tuh harus benar atau baca marketnya, baca rotasinya itu harus bisa. Ya kalau bisa sih harusnya aman. Ya, harusnya aman. Ya meskipun kita banyak cut loss, tapi kan kelihatan kan cut loss atau stop lossnya itu kenanya ke saham-saham apa nih gitu. Itu udah kelihatan. Ya, berarti kalau udah kena trailing stop yang kayak gitu ya harusnya kita hindari dulu. Ya, hindarin dulu buat tambah barang atau beli di sektor itu ya. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya, saya mau kasih info satu lagi. Biasanya secara histori, apa tuh namanya? Secara histori, IHSG di bulan September itu agak kurang oke. Mana ya? Contoh deh, Wood. Ini ada seasonality. Nah, kita di sini pilih IHSG. Ya. IHSG biasanya di bulan September itu cenderungannya merah. Ya.
Saya ambil 15 tahun deh. Nah, cenderungannya merah. Dan merahnya tuh lumayan dalam. Ya, merahnya lumayan dalam. Cenderungannya seperti itu. Ya, nanti mungkin kita akan lihat lah, ya, apakah memang terjadi seperti itu atau enggak. Ya. Ini historinya seperti ini. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin sampai di sini dulu buat hari ini. Terima kasih Bapak Ibu buat waktunya. Selamat malam dan happy cuan. Selamat malam, happy cuan.